Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur materinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materinya sesuai dengan poin-poin seperti ini. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu tentang pengertiannya. Nah, pengertian teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, maksudnya di sini teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Nah, tujuannya itu untuk melakukan suatu pekerjaan yang tepat tapi mengikuti langkah-langkahnya seperti itu. Terus di sini ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada 3 macam. Yang pertama itu berisi langkah-langkah. Nah, berisi langkah-langkah itu maksudnya cara-caranya yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, kalau kita melakukan salah satu tutorial yaitu memasak nasi goreng, mungkin menggoreng telur atau merebus mie instan, itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkahnya supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Lalu yang kedua, dijelaskan secara detail. Nah, di tutorial itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu dijelaskan memang secara berurutan supaya ketika kita melakukan atau mempraktekkan suatu pekerjaan itu kan tidak tidak tercecer gitu, jadi berurutan. Nah, supaya hasilnya bisa maksimal seperti itu. Terus yang ketiga, bersifat akurat. Bersifat akurat maksudnya itu harus sesuai dengan keadaan yang saat ini ada gitu, sesuai dengan realitas seperti itu. Nah, yang slide berikutnya itu ada jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu cara memainkan. Nah, kalau kita mengambil salah satu contoh itu cara memainkan, mungkin kita mengambil salah satu contoh itu cara memainkan alat musik tradisional. Itu kan ada alat musik tortor, terus cara memainkan angklung. Nah, itu termasuk dalam jenis teks prosedur, yaitu yang pertama cara memainkan. Terus yang kedua cara menggunakan. Nah, cara menggunakan itu kalau kita mengambil salah satu contohnya itu menggunakan aplikasi Twitter, akun Twitter mungkin. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang paham cara menggunakannya. Nah, di situ kita bisa melihat di tutorial, mungkin di Google, di Instagram, di YouTube, itu kan ada. Nah, di situ kita mengikuti langkah-langkahnya. Jadi kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan atau mengoperasikan akun Twitter tersebut. Terus yang ketiga cara membuat. Nah, cara membuat itu lebih dominannya ke membuat es campur seperti itu kan juga ada langkah-langkahnya. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkahnya supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terus yang keempat, cara melakukan itu contohnya gerakan poco-poco itu kan ada langkah-langkahnya. Nah, itu juga termasuk jenis teks prosedur cara melakukan seperti itu. Sekarang kita akan masuk yang berikutnya, ciri kalimat. Nah, ciri kalimat teks prosedur itu ada kalimat perintah, ada kalimat saran, ada kalimat larangan, terus ada kalimat ukuran. Nah, yang terakhir menunjukkan cara. Nah, di sini kita cuma pakai 3 kalimat. Nah, ciri kalimat perintah yang pertama. Nah, ciri kalimat yang perintah yang pertama itu contohnya ada kata jangan terlalu ditekan lah, mungkin seperti itu kalimatnya. Nah, itu yang dikatakan kalimat larangan. Terus dilarang memakai minyak bekas. Nah, itu juga kalimat larangan. Itu yang dimaksud dengan kalimat larangan. Terus kalimat ukuran. Nah, kalau kalimat ukuran itu kan
Di sini ada contohnya di bawah sini. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Nah, yang menunjukkan kalimat ukuran itu kalimat ambil 5 potong dan masing-masing 4 cm. Nah, itu yang menunjukkan kalimat ukuran. Seperti itu. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Dari slide pertama sampai slide yang dari pengertian, ciri-ciri, jenis teks prosedur, terus ciri kalimatnya itu. Nah, di dalam teks prosedurnya ini, yang cara membuat obat tradisional insomnia ini, jadi semuanya itu sudah tercantum di dalam. Nah, coba kita mengamati teksnya. Cara membuat obat tradisional. Mohon maaf, di sini ada salah pengetikan. Sebenarnya di sini ada tujuan. Nah, tujuannya ini banyak orang yang meramu obat tradisional untuk menyembuhkan, namun tidak banyak juga yang gagal. Untuk itu, penulis memberi tips pembuatan obat tradisional insomnia untuk membantu mencegah mungkin ada beberapa mungkin yang insomnia seperti itu. Nah, di sini berikutnya ada langkah-langkahnya beserta bahannya. Nah, yang pertama itu bahannya 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm panjangnya. Lalu kalau ukuran airnya itu 600 cc. Nah, terus yang berikutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Nah, yang ketiga, tambahkan air 600 cc ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebus semuanya dengan cara yang telah dibuang bijinya sehingga tersisa 300 cc airnya itu. Terus yang kelima, minum selagi hangat. Nah, di bawah sini mohon maaf juga, di sini ada salah pengetikan, sebenarnya ada penutupnya. Penutupnya itu dengan adanya langkah-langkah di atas, penulis berharap bahwa tips ini berguna bagi semua orang yang mengalami kendala semacam ini dan juga bermanfaat bagi semua orang. Nah, seperti kita juga sekarang kan bisa di rumah masing-masing kita bisa mempraktekkan. Oh, ayo kita coba cara membuat obat tradisional itu seperti apa sih? Kayak gitu, kita bisa membuat di rumah masing-masing juga, tidak hanya untuk orang-orang sana, kita juga bisa melakukannya seperti itu. Nah, di dalam teks ini saya akan menunjukkan mana sih yang termasuk kalimat perintah, mana sih yang termasuk kalimat larangan, mana sih yang masuk kalimat ukuran, dan seterusnya. Nah, di dalam teks ini ada yang termasuk kalimat ukuran. Nah, kalimat ukuran itu di sini coba kita lihat yang bagian langkah-langkah dalam teks prosedurnya ini. Nah, itu yang menunjukkan ukuran itu yang pertama, langkah pertama. Langkah pertama, ambilkan 5 akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Itu yang menunjukkan kalimat ukuran. Nah, kalau yang kalimat perintah itu yang termasuk kalimat perintah itu ada ambil, terus tumbuk, terus tambahkan, terus rebus, itu termasuk kalimat perintah. Terus kalau yang kalimat menunjukkan cara itu ini nomor 2, langkah kedua ini tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Itu termasuk kalimat menunjukkan cara. Lalu yang untuk kalimat sarannya itu yang langkah kelima, minum selagi hangat. Nah, itu sarannya itu minum selagi hangat, itu termasuk kalimat saran seperti itu. Jadi untuk penjelasan materinya untuk teks prosedurnya hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk tugasnya saya sudah share di aplikasi Teams, nanti silakan jenenge melihat, dan saya berharap semuanya bisa mengerjakan dengan tepat waktu seperti itu. Jadi sampai sini penjelasan saya.
Semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa memahami dengan baik. Terima kasih.